Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Nabil Mirza. Saya dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjalankan tugas PPAK, yaitu meresum sebuah materi. Materi pada hari pertama dilaksanakannya PPAK dan hari kedua dilaksanakannya PPAK. Di hari pertama ada 2 materi dan di hari kedua ada 4 materi. Oke, lanjut. Di hari pertama, yaitu pada materi ke-1, pembawa pemateri yaitu Wakil Rektor 1 UIN Malang. Poin pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Lanjut poin selanjutnya yaitu kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional, reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, dan program studi internasional dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Poin selanjutnya, UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Dan selanjutnya, UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menanggungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris dan bahasa Arab dan Mandarin juga. Lalu rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat dan cinta bangsa dan peduli Indonesia yang tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Poin selanjutnya, perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 hingga 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Oke, selanjutnya materi yang kedua yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Poin yang pertama, mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Dan yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Dan yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Lanjut poin selanjutnya yaitu lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Dan poin selanjutnya, kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus diadakan atau diselenggarakan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona.
Materi ke-1 di hari kedua yaitu DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Morosati, jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Adapun fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Lalu sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan adapun tugas DEMA, yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA di universitas. Dan yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dan yang selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu SEMA. SEMA merupakan singkatan dari Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi SEMA, yakni yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, yang keempat penganggaran. Dan adapun salah satu fungsi SEMA yaitu membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Dan adapun tugas SEMA yaitu yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMA U. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dan selanjutnya, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA. Dan selanjutnya, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. Dan selanjutnya, mengesahkan peraturan DEMA. Dan selanjutnya, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan dalam organisasi kemahasiswaan. Dan adapun wewenang SEMA, yang pertama yaitu membantu UU yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan selanjutnya, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Dan yang selanjutnya, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Dan yang selanjutnya, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA. Dan yang selanjutnya, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA. Dan selanjutnya, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Dan yang selanjutnya, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Oke, selanjutnya yaitu materi ketiga. Di materi ketiga menjelaskan beberapa UKM. Yaitu UKM yang pertama yaitu UKM Menwa. Organisasi bersejarah
pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar. Semboyan, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Dan UKM selanjutnya yaitu UKM Pramuka. Rencana Maulidin Malik Ibrahim Dewi Chandrawulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu UKM PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, keluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainul Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang Burung Raja Wali. Program kerja rapat bulanan kartu kendali, pengukuhan AK Mustafa XXIX Des Natalis. Dan selanjutnya UKM GGB Gema Gita Bahana. Berumur 6 tahun, mengurus perkembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not, angka, not block, dan lain-lain dan ilmu keorganisasian. Dan selanjutnya UKM SR, Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki jiwa kepemimpinan yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Dan UKM yang selanjutnya yaitu UKM Teater, berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni, musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Dan selanjutnya UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa, dan ilmiah. Dan UKM selanjutnya yaitu UKM Unior, unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi dan kepanitiaan. Dan UKM yang selanjutnya yaitu UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak DRS Haji Irfan SH MPD. Stafnya yaitu usaha pengusahaan Kopma, public relation, pemasaran, personalia, karyawan. UKM selanjutnya yaitu UKM Komus, komunikasi musik studio 3. UKM yang selanjutnya yaitu UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin yaitu try-in, agenda rutin tiap tahun. Gas huku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM selanjutnya yaitu UKM JC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM SE Malang Raya, moto, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. UKM selanjutnya yaitu UKM Simfoni. Dan UKM selanjutnya yaitu UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa,
berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Dan UKM selanjutnya yaitu UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, yaitu tepatnya di Jatim atau Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani. Dan materi yang selanjutnya adalah kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara M. Hasanuddin Wahid. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudahlah, diwakili saja sama rakyat, sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harus sadar bahwa mereka itu jogosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN. Saya diajari banyak oleh UIN. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya.